ada isu sedikit mengenai pemilu akan diubah sistemnya perwakilan. Dan ini masih kami perjuangkan dan kami masih diskusikan dengan kawan-kawan Senat se-UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, selamat siang juga tamu yang spesial yaitu Kakak Muhaimin. Nah, kembali lagi kita di Casual Chatting with Ormawa Fakultas Syariah atau ngobrol santai bersama organisasi mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Agustainah dan tentunya di sini saya tidak sendiri, tapi di sini saya bersama orang penting termasuk orang penting di Fakultas Syariah yaitu Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, kepada Kakak Muhaimin mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Jadi perkenalkan nama Kakak Abdul Muhaimin dari jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018 dan alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi duduknya beliau di sini mungkin kita akan membahas terkait dengan SEMA atau Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, mungkin di sini Kakak Muhaimin bisa menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih itu Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, Kak? Jadi di sini Kakak ingin menjelaskan mengenai SEMA, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, jadi SEMA itu adalah lembaga legislatif di Fakultas Syariah dan juga perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas Syariah. Dan juga di situ tugas dan fungsinya seperti menyalurkan aspirasi, menganggarkan dana, membuat peraturan-peraturan yang ada di tingkat Fakultas Syariah dan juga mengawasi kelembagaan di organisasi mahasiswa Fakultas Syariah. Oh, jadi Senat Mahasiswa ini termasuk lembaga tertinggi yang ada di Fakultas Syariah ya, Kak? Ya, tapi masih sejajar dengan Dewan Eksekutif. Oh, jadi SEMA itu masih sejajar dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah atau yang biasa disebut dengan DEMA. Ya. Nah, jadi masuk ke sejarah dari Senat Mahasiswa itu sendiri, Kak. Nyatanya tidak sebentar nih ya mungkin terkait dengan perjalanan daripada Senat Mahasiswa Fakultas Syariah itu sendiri. Nah, jadi mungkin di sini Kakak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan perjalanan panjang dari Senat Mahasiswa Fakultas Syariah tersebut, Kak. Ya. Nah, sebenarnya mengenai sejarah ini, Kakak sendiri belum mengetahui lebih jauhnya dan Kakak mencari tahu dari demisioner Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode sebelum-sebelumnya. Dan yang Kakak dapat itu sejarah singkatnya aja, yaitu terbentuknya SEMA itu dari tanggal 11 April 2014. Nah, namanya tuh pertama Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Dan setelah IAIN berubah menjadi UIN pada tanggal 7 Oktober 2017 menjadi Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Nah, mungkin ketika ada perubahan IAIN menjadi UIN, mungkin di situ ada perubahannya. Jadi sejarah yang ku tahu itu aja. Dan lebih dalamnya aku masih belum tahu juga, Bang. Oh, jadi berdirinya Senat Mahasiswa Fakultas Syariah tadi dari tahun 2014 ya kan, Kak? Ya. Yang awalnya namanya Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin berubah menjadi Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Ya, betul sekali. Nah, jadi terkait dengan
nama kabinet, logo maupun bendera daripada Senat Mahasiswa Fakultas Syariah itu. Nah, setiap angkatan kan biasanya ada beberapa perbedaan nih Kak terkait dengan nama kabinet dan juga logo. Nah, mungkin di sini Kakak bisa menjelaskan terkait dengan apa sih nama kabinet dari Senat Mahasiswa Fakultas Syariah tahun ini, dan Kakak juga menjelaskan terkait dengan logo dari Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Juga tidak terlupakan terkait dengan bendera daripada Senat Mahasiswa itu sendiri Kak. Oh, jadi mengenai nama kabinet, sebelumnya izin meluruskan kalau kami di lembaga legislatif bukan kabinet namanya, yaitu parlemen. Jadi sebelumnya kan ingin menamakan kabinet. Tapi ketika diusulkan kepada demisioner bahwa lembaga legislatif itu tidak cocok untuk dinamakan kabinet. Jadi cocoknya itu parlemen atau parlementer, nah kayak itu nah. Jadi di periode kuning namanya Parlemen Adil Sejahtera. Sebelumnya rencana ingin ada emas gitu nah. Emas itu ada kepanjangannya juga, yaitu Era Mahasiswa Adil Sejahtera. Nah, berhubung kalau misalnya Parlemen Emas menurut aku tuh dan fungsionarisku tidak terlalu cocok. Jadi kami ambil intinya aja, yaitu tujuan kami juga hendak adil dan sejahtera kayak itu. Nah, jadi Parlemen Adil Sejahtera aja. Nah, jadi yang emas itu termasuk di dalam logo parlemen. Ya. Itu Era Mahasiswa Adil Sejahtera. Dan mengenai bendera, sebenarnya filosofi bendera SEMA itu aku belum tapi tahu juga Bang, karena aku baru terjun ke lembaga legislatif ini baru periode ini. Dan aku baru masih belajar mengetahui sambil berproses juga di SEMA ini. Banyak yang belum ku tahu juga. Jadi mengenai filosofi bendera SEMA ini aku bujuran belum tahu Bang. Jadi dan sebelumnya bendera SEMA ini belum ada, dan alhamdulillah periode ini sudah ada kami membuat bendera SEMA untuk inventaris selanjutnya. Nah, jadi berarti bukan kabinet ya Kak, melainkan parlemen atau parlementer. Ya. Jadi diingatkan lagi bahwa Senat Mahasiswa itu tidak ada nama kabinet, melainkan namanya itu parlementer. Lalu nih terkait dengan bidang-bidang yang ada di dalam Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, seperti organisasi yang lain kan ada terdiri dari beberapa bidang. Nah, mungkin di sini Kakak bisa menjelaskan nih apa aja bidang yang ada di dalam Senat Mahasiswa itu sendiri, dan juga mungkin bisa menjelaskan terkait dengan apa sih fungsi dari bidang-bidang itu, bergerak di apa aja bidang itu tadi. Ya, mengenai bidang atau departemen, kalau misalnya kami namanya komisi. Jadi di DPR itu atau lembaga legislatif biasanya kan komisi itu. Periode sebelumnya ada 3 komisi, yaitu Ormawa, Legislasi, dan Budgeting. Dan periode kami tambah jadi ada 4 komisi dan Biro IT satunya. Jadi komisi 1 itu yaitu pengawasan kelembagaan mahasiswa. Itu sama aja lawan Bang, komisi Ormawa. Jadi nama komisinya tadi pengawasan kelembagaan mahasiswa. Pengawasan kelembagaan mahasiswa. Itu komisi 1. Ya tugasnya itu seperti misalnya kan Dema ada melaksanakan PBAK, nanti PBAK, PKMTD, pengabdian masyarakat jika ada, dan juga proseni. Nah, dan juga Ormawa-Ormawa seperti HMJ-HMP dan juga UKM yang ada di Fakultas Syariah. Jika mengadakan kegiatan, kami juga ikut serta dalam hal mengawasi jalannya acara itu. Jadi Buhan Ormawa itu cukup menyampaikan surat pemberitahuan ada kegiatan ke kami. Terus mengenai kami mengawasi itu, baik itu hadir ke lapangan langsung ataupun kami nanti setelah acara akan mewawancarai ketuplak atau sekuplaknya nanti. Nah, untuk komisi selanjutnya, komisi 2, yaitu Legislasi dan HAM. Legislasi dan HAM ini bergerak di ranah pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat Fakultas Syariah. Yang mana jikalau melihat dari inventaris, peraturan yang dari periode sebelumnya sudah ada Piagam Pasya dan ADRT KBM.
ADRT KBM Pasca. Nah, kalau periode kami, alhamdulillah sudah ada sidang kemarin ADRT SEMA, terus GBHO, garis-garis besar haluan organisasi khusus kami juga. Dan waktu-waktu dekat ini nanti akan membuat SOP, standar operasional prosedur tuh nah, tentang administrasi surat menyurat. Jadi kehendak Komisi 2 ini dan kehendakku juga sih yaitu sekira kita dalam Fakultas Syariah itu satu pedoman mengenai surat menyurat ini. Tidak ada perbedaan misalnya tentang kop suratnya, tata letaknya dan lain sebagainya. Jadi ya yang ingin kami capai di Komisi 2 itu menyamaratakan mengenai administrasi surat menyurat ini. Menyamaratakan mengenai administrasi surat menyurat itu untuk seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah. Oh. Ya. Jadi nanti tim Komisi 2 itu mengulah grup mengenai tim perumus. Tim perumusnya itu delegasi dari Sekum ataupun Sekjen yang ada di HMJ HMP dan juga Ormawa. Nah, jadi tim perumusnya Sekjen Sekum dan pengesahannya dikembalikan ke kami, pihak lembaga legislatif kampus. Terus terus yang selanjutnya nanti ada juga nih mengenai surat keputusan seperti penggalangan dana tuh sebenarnya sedikit membuka ya. Nah, yang kami tahu ketika ke maba itu penggalangan dana itu biasanya ada perizinan, harus izin ke Dinsos, Dinas Sosial. Nah, jadi ada prosedur kita sebelum kita turun ke jalan menggalang dana. Sekira kita terlindungi oleh hukum dan juga langsung Dinas Sosialnya yang mengawasi kita mengenai penggalangan dana dan penyaluran dananya nanti. Kalau kita sudah, insya Allah kalau setahuku yang aku baca tuh, kalau misalnya ke Dinsos itu cepat aja masalah perizinannya. Nah, itu Pak yang karena kita ada kayak pedomannya mengenai ini. Jadi insya Allah rencananya akan kami buat nih. Sekira kita ibaratnya tuh tahu dihukum lah. Terus untuk Komisi 3 selanjutnya yaitu budgeting dan auditing. Nah, budgeting dan auditing itu masalah penganggaran dana dan juga sidang umum laporan pertanggungjawaban di akhir pengurusan nanti. Itu kami tugaskan untuk Komisi 3. Dan selanjutnya untuk Komisi 4 itu aspirasi dan humas. Dan alhamdulillah aspirasi dan humas ini sudah bergerak sekali tentang keluhan angkatan 2018 dan 17 mungkin yang angkatan tuanya. Nah, mengenai biro skripsi ini. Jika biasanya tuh waktu tunggunya yang dikeluhkan buahnya yaitu 3 bulan baru keluar ditolak atau diterima gitu nah. Jadi buahnya meminta kami mendesak memberikan surat aspirasi kepada biro skripsi supaya dipercepatkan kalau bisa, karena fakultas lain biasanya sebulan atau 2 bulan itu sudah keluar nama diterima atau ditolak. Kan kalau misalnya ditolak kan ada tuh lagi waktu untuk memperbaiki dan mengajukan lagi itu nah. Iya. Nah, terus aspirasi dan humas ini juga biasanya mencari link untuk menjalin komunikasi keluar internal. Seperti misalnya nanti ada kunjungan kerja dengan DPM DPM universitas lain selain UIN Antasari dan lain sebagainya. Dan terakhir Biro IT. Biro IT itu sama halnya dengan Kominfo atau Infokom di HMJ atau HMP dan Dema. Nah, jadi tugasnya Biro IT itu mengelola IG, email dan juga YouTube. Mungkin itu saja. Nah, jadi mungkin sangat banyak nih Kak terkait dengan tugas-tugas yang ada di komisi kan tadi Kak, komisi yang ada di dalam Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Harapannya semoga apa yang Kakak sampaikan tadi nantinya dapat tercapai demi kelancaran dan kenyamanan para masyarakat, para mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah itu sendiri. Nah, lalu terkait dengan program kerja unggulan dari Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, mungkin nih Kakak bisa membongkar apa aja sih
program unggulan daripada Senat Mahasiswa Fakultas Syariah itu sendiri untuk angkatan kakak, yaitu angkatan tahun 2021 tahun 2022. Periode 2021-2022 ya. Nah, jadi program kerja unggulan pertama temu dekanat mungkin. Temu dekanat itu nanti kami menyampaikan aspirasi-aspirasi mahasiswa. Nanti kami adakan forum dengan pihak dekanat, baik itu dekan syariah, wakil dekan 1 sampai 3. Terus kami semua fungsionaris SEMA berhadir dan juga perwakilan dari Ormawa kami undang untuk menyampaikan keluhannya, aspirasinya di Fakultas Syariah. Jadi langsung pihak dekanat itu yang mendengarkan aspirasinya. Nah itu Bang. Dan yang lainnya yaitu mengenai training legislatif. Training legislatif, Ya, nah apa itu Kak? latihan kelegislatifan. Nah jadi kan kita nih banyak kada tahu tentang legislatif, termasuk aku sendiri sebenarnya kurang mengetahui juga dan masih belajar loh. Nah jadi kami akan mengadakan training legislatif terbuka untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah. Nah kalau kami semalam tuh sudah training legislatif tapi internal, karena kami perlu ilmunya kayak itu wawasannya. Jadi nanti kami akan mengadakan training legislatif khusus terbuka untuk mahasiswa Fakultas Syariah. Dan jikalau tidak menutup kemungkinan terbuka untuk umum juga Bang. Tergantung nanti jikalau penganggaran dananya cukup maka kami akan terbuka untuk umum. Jadi training legislatif tadi bukan hanya untuk Ormawa nih Kak, Ya. tapi untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan harapannya itu akan terbuka untuk umum. Ya. Nah, jadi teman-teman tuh di Fakultas Syariah jadi tidak terlalu fokus kepada lembaga eksekutif. Kita kan sekarang seperti ya aku sendiri sebenarnya ya cukup prihatin lah mengenai lembaga legislatif ini cukup tenggelam kalau di kampus kita gitu nah. Redup. Ya redup. Kalau kita lihat di daerah Jawa bahwa ternyata yang aku cari tahu itu SEMA yang lebih bersinar daripada DEMA. Tapi aku bingung juga kenapa di Kalimantan malah DEMA yang lebih bersinar gitu nah. Jadi kada salahnya juga lo kami ini menyadarkan mahasiswa bahwa lembaga legislatif itu penting juga di Fakultas Syariah dan juga di tingkat univ mungkin. Jadi di tata negara itu kan ada tiras politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah kalau misalnya legislatifnya nih kan hilang, otomatis kan eksekutifnya aja yang bersinar gitu nah, legislatifnya mati lalu nah. Nah jadi mungkin itu PR-nya tadi ya Kak, Ya. terkait dengan redupnya SEMA itu tadi, karena SEMA ini juga tidak kalah penting dengan Dewan Eksekutif. Nah terkait dengan hal itu, Mungkin ada lagi nih satu terobosan mungkin dari kami mengenai kan pemilu itu biasanya kita lihat setiap tahun ada permasalahan. Mungkin karena persiapan dari pengurus-pengurus sebelumnya membekali kawan-kawan KPMF atau KPMU kurang matang gitu nah. Jadi kehendak kami akan mengadakan pelatihan KPM dan BPPM. Nah, pelatihan KPM dan BPPM. Nah mungkin kakak bisa menjelaskan tuh apa sih kepanjangan dari KPM dan juga BPPM tadi Kak? kalau KPM tuh Komisi Pemilihan Mahasiswa, ada tingkat univ dan fakultas biasanya. Kalau misalnya BPPM tuh seperti Bawaslu gawiannya Badan Pengawasan Pemilu BPPM Mahasiswa, Badan Pengawasan Pemilu Mahasiswa. Badan Pengawasan Pemilu Mahasiswa. Pemilihan. Terus jadi kan kami itu rencana akan mengadakan pelatihan mengenai pembekalan apa yang perlu dibawa panitia KPMF dan BPPM mengenai pemilu yang akan datang gitu, supaya tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang periode sebelumnya. Tidak ada terburu-buru lah kalau kukatakan untuk tahun kemarin-kemarin. Sebulan baru ada perekrutan KPMF. Nah, jadi kan kehendak kami ini paling kada 3 bulan sebelum KPMF sudah ada panitia tuh. Agar persiapannya juga bisa lebih matang. Ya, itu. Kehendak kami kayak gitu, Bang. Berbicara tentang
Pemilwa tadi Kak, ini mungkin sedikit dibocorkan nih terkait dengan bulan-bulan Pemilwa itu mungkin nantinya akan di sekitaran bulan apa tuh dilaksanakannya? Nah, kalau untuk bulan-bulan Pemilwa yang akhir-akhir ini aku dapat info yaitu pada bulan 2 Februari. Nah, jadi kan itu masih ada waktu nih Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi kami rencana Oktober ini sudah bergerak merampungkan perma. Tapi ya akhir-akhir bulan tadi tuh ada isu sedikit mengenai pemilu akan diubah sistemnya perwakilan. Dan ini masih kami perjuangkan dan kami masih diskusikan dengan kawan-kawan Senat se-UIN Antasari Banjarmasin. Nah, apakah itu sistemnya akan kami rubah ataupun tetap sistemnya mengenai e-voting biasanya kan. Kalau misalnya kami rubah, itu otomatis akan memutar otak kami sebenarnya sih. Tapi kan ini kan cuman tawaran dari pihak rektorat. Mengenai kan kita ada acuan kita tuh di Menteri Agama. Menteri Agama tuh ada mengeluarkan SK Dirjen Pendis. Nah, di dalam SK Dirjen Pendis itu setelah kami kaji, sebenarnya pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat UNIP itu pemilihannya melalui perwakilan per jurusan. Nah, yang mengenai yang pertanyaan kami itu nanti siapa itu jurusannya tuh satu orangnya siapa yang akan mewakili ke pusat atau ke UNIP gitu nah. Itu kan yang bingung kami menyaringnya tuh mengenai isi SK Dirjen Pendis ini. Masih kami kaji dan masih kami teliti itu benar-benar supaya kami itu tidak salah langkah mengenai pemilu ini karena cukup sensitif biasanya pemilu ini loh dan cukup panas. Itu setiap tahun terjadi ya Kak, cukup panas terkait dengan pemilu ini. Nah, jadi mungkin jawabannya akan kita tunggu saat pemilu nanti dilaksanakan. Harapannya semoga pemilu tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, iya. Lalu selanjutnya yang saya tanyakan terkait dengan syarat masuk daripada Senat Mahasiswa ini sendiri Kak. Apakah ada seperti minimal semesternya dan juga apakah harus mendaftarkan diri atau ditarik? Nah, itu bagaimana Kak sistemnya? Nah, kalau aku kemarin kan mengenai persyaratan kan. Persyaratan pencalonan SEMA ini sama aja juga lawan DEMA. HMJ, HMP sama. Yaitu kayak memenuhi IPK, semesternya harus 3-6. Lebih bisa juga kalau nggak salah. Batu ada persetujuan dari dekan 3 surat rekomendasi. Batu surat lepas dari partai politik ada juga kalau nggak salah. Batu mengenai keterangan sehat itu diurus di puskesmas. Dan juga yang lainnya tuh mengenai arsip nilai. IPK yang IPK tadi sama aja sama dengan DEMA dan HMJ HMP mengenai persyaratan dan yang bedanya itu mengenai pemilihannya. Kalau DEMA kan lawan HMJ HMP itu melalui e-voting. Kalau kami SEMA itu melalui musyawarah. Jikalau misalnya nih teman-teman ada yang tertarik mencalonkan SEMA, ada misalnya 5 orang. Misalnya 5 orang nih sudah mencalon. Diumumkan lulus ke 5-5-nya. Kalau misalnya 5-5-nya itu sudah dinyatakan lulus, terus tinggal 5-5-nya ini mengadakan musyawarah 2/5. Siapa yang berkenan menjadi ketua, wakil, sekum, bendum, dan juga ketua komisi jika mau. Nah, baru setelah terbentuknya itu, setelah mencapai mufakat buahnya itu baru buahnya itu bisa merekrut kawan-kawannya, baik itu dari HTN, HES, HK, dan PM. Nah, kan biasanya perwakilan tuh paling kada harus ada lah perwakilan dari jurusannya. Harus ada perwakilan dari perjurusan. Kayak parpol juga ibaratnya ada fraksi PDI, Demokrat dan lain-lain. Nah, menyinggung terkait dengan itu tadi Kak, untuk periode Kakak ini ada berapa orang nih Kak yang termasuk di dalam Senat Mahasiswa Fakultas Syariah itu sendiri? Nah, kalau di periodeku ini ada 25 orang, inti 4, yang lainnya tuh 5, 4. Nah, jadi intinya tuh kan ada
ketum, bendum dan sekum. Dan komisi 1 ada 5 orang, komisi 2 ada 4 orang, komisi 3 ada 4 orang, komisi 4 ada 4 orang juga, dan komisi 5 komisi 5 tuh biro IT maksudnya. 4 orang juga. Nah, jadi di periodeku ini juga kayak apa lah, mengenai perwakilannya tadi, kami kesusahan mencari jurusan perbandingan mazhab kemarin dengan hukum ekonomi syariah. Tapi ya alhamdulillah ada juga sih perwakilannya tiga dan mayoritasnya HKI dan HTN. 8 lawan 9 rasanya. 8 9 3. Intinya asal ada perwakilan gitu nah. Nah, menyinggung terkait dengan itu tadi membuat saya penasaran nih Kak, terkait dengan kenapa nih alasan Kakak sampai Kakak menjadi seorang ketua umum daripada Senat Mahasiswa Fakultas Syariah itu sendiri. Karena seperti yang sudah Kakak katakan bahwasanya pemilihan ini tidak melalui e-voting, melainkan melalui musyawarah mufakat. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan nih Kak, kenapa sih sampai mengajukan diri menjadi seorang ketua umum daripada Senat Mahasiswa ini? Nah, ya mungkin di sini sedikit terbuka untuk kawan-kawan juga. Nah, mengapa saya tertarik mencalonkan diri sebagai, sebenarnya aku di awal tidak mencalonkan sebagai ketua. Mencalonkan pendaftar kan ada KPMF lo, pendaftaran lo. Maaf bahasa Banjar nih. Waktu jargo kawala kayak apa daftar jadi anggota Senat Mahasiswa, anggota nih awalnya. Terus dijulunginya formulir ku isi nih, dan mungkin karena tidak boleh transparan mengenai siapa-siapa yang mencalonkan. Pertama sebenarnya nih aku ada 3 orang mencalon, tiga orang temanku sendiri sih ngajak untuk daftar SMA tahun ini. Jadi daftar nih. Terus ini aku nih, hai. Wih, mau bisa nih. Santai Kak, santai. Itu ketika aku daftar memenuhi persyaratan aku lo. Ternyata kawanku nih ketika habis masa pendaftaran bilang, "Aku belum memenuhi persyaratan nih aja." Dan itu tuh sudah habis anunya apa? Kayak pendaftarannya kayak itu. Jadi ya otomatis pertama aku udah tahu bang, aku ini aklamasi sekalinya. Ketika aku tes BTA, baca tulis Al-Quran tuh, pertanyakan, mana lagi yang daftar Senat Mahasiswa? Ternyata aku aja, nah jadi kayak apa lah. Jadi ya jawabannya pasti Pian yang naik. Karena kan aku padahal bingung juga tuh, hendak lanjut kah, kadang itu nah kan beban ketum tuh nah. Aku kan kada suah menjabat jadi ketum. Dan pengalamanku mahir di himpunan mahasiswa jurusan itu pun bukan ketum. Nah biasanya yang terakhir nih kan ketua bidang aja, itu kan menghandle satu bidang aja bisa aku insya Allah. Dan ini tiba-tiba menjadi ketum, tanggung jawabnya lebih besar lagi itu nah. Jadi terobosan baru karena tidak gampang menjadi seorang ketua umum, dan ini seorang ketua umum Senat Mahasiswa pula. Tingkat fakultas pula. Bebannya sangat besar bang. Tapi ya karena dukungan kawan-kawan bang sebenarnya juga. Jadinya lo mungkin rezeki kam. Buatnya tuh mau motivasi sebenarnya, tapi kan pertama aku udah percaya diri karena takutnya ada yang bantu aku. Ternyata di belakang kawan-kawanku mendukung, ya mungkin rezeki kam, coba aja dulu aja. Kami insya Allah membantu di belakang aja buannya no. Ya karena buannya kayak itu lo bersemangat pada aku, ya aku lanjutkan. Karena ketika pengumuman tuh aku lulus juga, pengumuman pendaftaran tuh memenuhi persyaratan juga. Ya lanjut aja gitu nah. Seandainya tahun ini ada bertiga atau berlima atau sebelumnya ber-11 yang aku dengar bang, angkatan Bang Ibnu tuh buannya tuh ya ada sidangnya itu, ada musyawarah mengenai siapa ketua, wakil. Kalau aku kan aklamasi jadi bingung ya kan, memilih seorang waketum, bendum, sekum dan lain sebagainya.
Nah, lalu terkait dengan keluh kesah atau lika-liku menjadi seorang ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, mungkin bisa sedikit kakak ceritakan nih kak, sedikit kakak bongkar terkait dengan keluh kesah kakak selama menjabat menjadi ketua umum Senat Mahasiswa ini. Nah, mengenai keluh kesah kan sebenarnya aku ini kan tidak terlalu tahu mengenai lembaga legislatif di Fakultas Syariah dan juga kampus mungkin. Tiba-tiba periode ini terjun langsung ke lembaga legislatif karena kan mahir di eksekutif tingkat jurusan. Nah, jadi otomatis kita harus berputar 360 derajat, berproses mulai awal mencari tahu apa itu SEMA, tugasnya, fungsinya, wewenangnya, dan lain sebagainya gitu lalu. Dan ketika itu mungkin diuntungkan juga ketika ada pengunduran pemilu kemarin. Nah, kan tuh mungkin ada sebulan lebih kalau tidak salah. Nah, ketika sebulan lebih itu aku menjadikan waktu itu tuh untuk belajar dengan demisioner tahun sebelumnya seperti Bang Ibnu, Bang Ikhwan, Bang Indra mungkin. Nah, pokoknya aku mencari tahu tentang tugas dan fungsi SEMA ini sebenarnya apa gawiannya gitu. Nah, sekira aku tuh kada sesat dan juga kada mengambil tupoksi dari eksekutif gitu. Nah, kan kita ada ranahnya masing-masing, legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu. Mungkin itu Bang. Dan mengenai keluh kesah, ya biasalah kalau Ormawa ini kan SDM lah biasanya ada aja yang ada aktif, ada juga yang aktif. Itu biasa dah. Aku ada mempermasalahkan masalah fungsionarisku. Karena aku sendiri biasanya percaya kepada kawan-kawanku di fungsionaris yaitu buahnya kan dilantik otomatis buahnya itu sadar ada tanggung jawab di dalamnya. Itu Bang intinya. Dan yang jadi keluhan juga Bang kayak apa lah, karena ini di saat pandemi gini lo mungkin ada kawan-kawan yang kayak di kampung jadi sulit lah hebatnya mengajak inya untuk ke Banjarmasin tuh nah ikut. Tapi ya terobosannya tadi kita ubah menjadi online gitu nah. Tapi kan ini alhamdulillah kada kayak tahun kemarin tuh organisasi banyak matian karena harus berputar dari offline jadi online gitu nah. Ini kan mulai beradaptasi ulang kita. Itu aja Bang. Lalu Nika yang terbesit di kepala terkait dengan sidang umum daripada yang diadakan kemarin. Nah, jadi yang ingin tanyakan, apakah sidang umum itu periode sebelumnya itu memang selalu dilaksanakan atau bagaimana Kak? Kalau setahuku dan aku mencari tahu juga Bang, bahwa sidang umum tuh sebelumnya kada, tapi sudah ada diatur di dalam ADRT KBM Pasya. Otomatis kan aku berlandaskan itu berani melaksanakan kegiatan itu. Dan yang terakhir dilaksanakan periode sebelumnya tuh di ADRT KBM Pasya tuh mengenai sidang umum LPJ, laporan pertanggungjawaban. Itu ada kemarin. Kalau sidang umum RAPKF, rancangan anggaran program kerja fakultas, itu periode aku hanya terjalankan, terrealisasikan gitu nah. Dan aku pun semua tuh bingung karena periode sebelumnya kada pernah lo. Jadi apa ibaratnya lah. Kayak mencari tahu seorang, merancang seorang kayak apa tuh konsepnya. Gitu Bang, karena kada ada bayangan dari tahun sebelumnya. Tapi ada landasan hukumnya di ADRT KBM Pasya. Makanya kami berani melaksanakan sidang umum itu mengenai laporan penyampaian program kerja buahnya 1 periode ke depan. Jadi kami di situ kan ada tugas mengawasi kinerja kawan-kawan dari DEMA, HMJ, HMP dan juga UKM yang ada di Fakultas Syariah. Dan proposalnya ada di tangan kami dan kami ini kan kami masih menjalankan proker kunjungan kerja. Itu sambil kami tanyai mengenai program kerja yang sudah terlaksana atau yang belum tuh dan akan datang. Di situ Bang yang ibaratnya tujuan kami mengadakan itu semua tuh. Tujuan melaksanakan sidang umum mahasiswa Fakultas Syariah.
Nah mungkin sebelum ke closing statement ada sedikit lagi nih Kak, satu pertanyaan lagi terkait dengan kekepoan dari saya nih, terkait dengan perbedaan antara Dema dan juga Sema, karena dari kawan-kawan mungkin ada banyak nih yang belum mengerti perbedaan antara keduanya, dan banyak juga yang mengartikan lebih tinggi antara Sema daripada Dema. Sedangkan seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwasanya Sema itu juga selaras dengan Dema. Nah, menjawab pertanyaan ini, sebenarnya sudah diatur di SK Dirjen Pendis itu garis struktur, baik itu Dema, Sema, HMJ, HMP, dan UKM di Fakultas Syariah. Di SK Dirjen itu yang paling tertinggi kan tuh rektorat. Rektorat kan menu ke bawahnya ke Warek, wakil rektor 3. Terus Warek itu ke dekan, wakil dekan 3. Terus bawahnya lagi wakil dekan 3 tuh naungi kami. Saya Malon Dema sejajar di garisnya tuh. Garis koordinatornya, tapinya kalau kami kan ke Dema aja tuh. Garis koordinatornya, sedangkan si Dema tadi garisnya tuh ke bawah tuh menaungi seperti HMJ, HMP, dan UKM di Fakultas Syariah. Gitu. Jadi mengenai sejajar itu sejajar kami tapinya kan garis koordinasinya dengan Dema. Kadang-kala kami ke UKM langsung. Jadi yang menaungi UKM dan HMJ itu adalah Dema, bukan ranah kami. Misalnya kayak penggalangan dana, masa kami yang turun ke jalan jadi korlapnya gitu loh. Jadi itu kan tugas Dema, jadi kami serahkan ke Dema. Sedangkan kami mengawasi, misalnya acara penggalangan dananya tadi misalnya. Nah lalu terakhir sampailah kita di penghujung kekepoan saya terkait dengan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Nah mungkin kakak bisa memberikan sedikit closing statement atau motivasi maupun ajakan untuk bergabung kepada Senat Mahasiswa Fakultas Syariah ini Kak. Jadi kalau dari aku, yaitu semua organisasi mahasiswa itu sebenarnya baik untuk kita berproses dimanapun. Baik itu legislatif, eksekutif. Nah, karena yudikatif kita belum ada, mungkin legislatif dan yudikatif itu sama aja, sama-sama untuk berproses menjadi lebih baiknya. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman ingin tertarik mengenai legislatif, seperti misalnya anak tahu nih gawian DPR itu apa. Nah, jadi kan kita kan kebiasaan sudah tahunya tuh eksekutif gawiannya ke lapangan. Kalau kami ini gawiannya ke pemikiran gitu. Bukan kami SC-nya misalnya nih, kalau diibaratkan SC-nya bukan Dema, OC-nya. Jadi kami pemikir, bukan kami yang turun ke lapangannya kayak itu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan anak berproses ke SEMA, kada salah juga. Karena aku sendiri belajar dari SEMA ini banyak. Siapa tahu lo rezeki kah ke legislatif kah, mencalon DPR misalnya. Sebelum terjun ke partai politik, alangkah baiknya kawan-kawan mengetahui dulu di lembaga legislatif kampus dulu sebelum masuk ke partai politik di luaran gitu. Jadi ada bekalnya terlebih dahulu ya Kak. Nah, mengenai misalnya menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke pihak dekanat, rektorat. Jadi kalau misalnya di DPR kan menyampaikan aspirasi masyarakat ke presiden, gubernur, dan lain sebagainya. Jadi kawan sudah belajar dari SEMA. Terus mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan sebelum misalnya, karena itu ada tahapannya, tahapan perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan lain sebagainya. Kawan-kawan belajar di SEMA itu mengenai tata cara, tahapan-tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, terus kawan-kawan juga belajar mengenai pengawasan terhadap instansi. Kalau misalnya di DPR instansi pemerintah, kalau misalnya di tingkat fakultas kita hanya ke Dema dan juga HMJ HMP UKM. Nah, jadi aku sendiri memberikan dorongan kepada kawan-kawan jikalau hendak berproses di mana aja silakan. Kalau misalnya di lembaga legislatif, jika kawan-kawan tertarik dan hendak menguji keintelektualannya tuh lo, mungkin lebih banyak berpikirnya di SEMA ini. Jadi siap-siap jangan banyak beban otak tuh.
kalau kawan-kawan tertarik dan juga kalau kawan-kawan tertarik mencalon jadi ketua senat mahasiswa itu sangat mudah. Cukup memenuhi persyaratan dan jikalau ada yang mencalon selain kalian, misalnya nih, kalau kalian seorang dirian otomatis aklamasi. Tapi kalau kawan-kawan ada teman misalnya berlima, silakan 5 itu musyawarahkan siapa yang mau jadi ketua, wakil ketua, bendahara dan juga sekretaris. Mungkin itu aja, tidak ada voting di dalamnya. Nah, jadi itulah tadi closing statement dari Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, yaitu Kakak Abdul Muhaimin. Nah, terima kasih kepada Kakak yang menjelaskan cukup panjang nih terkait dengan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Mohon maaf karena saya kepo terhadap Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Dan mungkin kepada kawan-kawan yang nantinya berminat atau ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Senat Mahasiswa ini, bisa follow dan juga DM ke Instagramnya Senat Mahasiswa Fakultas Syariah. Apa Kak nama Instagramnya? sema.pasya dan ada emailnya juga semapasya2021@gmail.com. Nah, jadi mungkin bisa dicatat ya kawan-kawan tadi terkait dengan nama Instagram dan juga jangan lupa di follow. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.